Halo semua, kita jumpa lagi di channel Tariq Aziz. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang soft delete ya, dimana ketika kita delete post, nah dia tidak langsung terhapus dari database, hanya saja akan memberikan flag di kolom deleted at ini. Nah sekarang kita akan ubah sedikit, dimana karena kita delete ini nggak benar-benar delete, hanya nge-flag di sini. Nah ini kita namakan trash saja. Jadi di sini di list post ini kita ubah saja, kita kasih nama trash. Jadi dibuang dulu sementara. Nah terus kita ubah juga di rootnya juga. Jadi di sini bukan post delete tapi post trash seperti ini. Di sini berarti post controllernya juga ini trash ya, trash. Nah ini juga trash post. Oke, sekarang kita perlu tampilkan list post yang sudah kita trash ini, jadi yang deleted at-nya ini keisi, untuk nanti selanjutnya kita bisa restore kembali. Nah pertama kita buat rootnya dulu. Jadi di sini kita buat root get. Nah saya kasih nama, jadi list post yang sudah di trash saya kasih nama trash gini ya. Kemudian akan use post controller, saya kasih nama sama trash gini, pakai id ya. Kemudian as post trash gini. Nah kemudian kita perlu buat controllernya, function di controller ini trash ini. Jadi kita buat function baru, function trash seperti ini. Kemudian kita tampilkan post, jadi post, kemudian post, kemudian only trash. Nah seperti ini. Kemudian get. Nah untuk view-nya kita bisa copy dari yang index saja. Jadi yang index ini kita duplicate saja, kita kasih nama trash ya, trash.plate.php. Di sini list trash post. Nah ini sama. Sekarang di post controlnya ini kita return view ke situ. Jadi ini bisa copy saja yang dari index ini. Nah gini. Kemudian admin post trash ini. Sekarang kita tambahkan di menunya ya. Jadi di view-nya yang ini partial sidebar ini kita tambahkan list trash post. Nah di sini trash. Sekarang kita coba refresh di browser. Nah ini yang list post yang belum di trash. Sekarang di sini kita ke list trash post atau trash post saja lah ya. Nah seperti ini. Refresh, kemudian trash post. Nah dia muncul yang
ada flag di deleted ad ini, jadi list post yang di trash ini. Sekarang kita perlu ini ya, karena di sini kan dia ini ya, oh enggak data, kita buat baru lagi, misalkan tutorial WordPress pertama CMS tutorial WordPress create. Nah ini list post WordPress, yang trash post ya yang ke delete ini Photoshop. Nah ini kita perlu ubah jadi bukan editing, dan di sini juga ini dulu deh yang list post ini editing, tapi ini bukan deleting tapi trash saja ya. Jadi di index di sini berarti trash, kemudian yang bagian trash.bleed di sini bukan editing tapi restoring deleting. Nah di sininya untuk yang deleting saya tetap pakai delete aja, delete. Kemudian di sini yang restoring restore. Jadi di index itu ini edit trash, kemudian di trash ini restore delete. Sekarang kita buat ininya, rootnya. Jadi pertama kita buat restore dulu, jadi post restore dimana yang di restore tentu punya ID ya, jadi ID restore. Kemudian kita isi di ini ya, kita buat functionnya untuk restore. Jadi function restore kemudian ID. Selanjutnya kita buat variabel post. Ini post with trash, kemudian where ID, kemudian first. Selanjutnya ini postnya kita restore, post restore, kemudian return redirect back. Nah seperti ini. Selanjutnya kita coba restore ya. Nah ini kita refresh, kemudian kita ke trash post. Oh ya, post delete nya kita buat juga di sini untuk yang benar-benar delete ya, delete permanen, delete, dan di rootnya juga kita buat juga delete. Jadi ini delete, kita refresh lagi. Nah ini yang list trash. Nah ini saya ubah aja ya, jadi biar ada perbedaan gitu. Jadi di sini trash post, nah ini sekarang oh ya ini restore, nah ini kalau kita restore, ini kan Photoshop ya, Photoshop di sini. Nah dia ada ini, ada flag ini ya. Ini kalau kita restore, nah di sini udah hilang nih di list trash post. Nah kalau kita cek di DB dan deleted ad-nya udah di set 0 kembali. Nah kalau kita cek di list post dia harusnya udah muncul. Nah udah muncul. Nah sekarang kita buat untuk delete permanen. Jadi misalkan nih kita trash
Nah, dia akan keisi lagi nih ya. Nah, keisi lagi. Sekarang kita buat untuk delete permanen. Gimana ini pakai delete? Nah, di post controlnya sini caranya adalah gini. Jadi kita buat variabel lagi, post sama dengan post sama ya, ini bisa kita copy saja kalau enggak. Copy. Nah, ini udah dapat. Sekarang ini post ada namanya force delete. Nah, seperti ini force delete. Kemudian ini kita ke ini aja, return view ke sini aja, ke list trace ya. Nah, ini aja, return redirect back boleh. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa karena kita delete delete permanen ya, jadi kita perlu delete juga gambarnya. Nah, ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba delete permanennya. Nah, ini yang kita ke trace post. Sekarang kita, oh ya, ini berarti delete ya, deleting, delete. Refresh. Sekarang kita delete. Nah, ini udah hilang, ini harusnya juga hilang. Nah, hilang. Sekarang kita cek gambarnya udah hilang, yang Photoshop udah hilang. Nah, sekarang kita coba tampilkan gambarnya ya. Kita tampilkan gambarnya di sini. Jadi di indeks sini kita tambahkan gambar, kemudian di sini kita tambahkan td gini, kemudian image. Nah, di sini kita bisa pakai asset. Ini berarti post feature. ALT nya saya pakai title. Nah, seperti ini. Kemudian width dulu, width 90 px, kemudian height nya misalkan 50 px. Sekarang kita coba refresh yang di list post. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita copy untuk yang trace juga. Gambar, kemudian di sini gambar, kemudian yang td juga kita copy. Nah, sekarang kita coba trace ya, trace. Nah, sekarang kita ke trace post. Nah, dia muncul juga. Kita coba delete juga. Nah, ini udah habis. Nah, ini gambarnya juga harusnya udah habis. Nah, ini nggak tahu nih gambar yang kapan ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan boleh juga share ke teman-temannya yang sedang belajar Laravel. Oke, terima kasih.